Kami hadirkan dialog interaktif spesial untuk pagi hari ini bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif ya atau Ekraf, dan kami akan membahas tentang akselerasi kreatif musik ya. Ini merupakan salah satu program dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Tapi kita bicara tentang musik, ini tentu bukan hanya soal karya dan juga ekspresi, tapi tentang ekosistem yang ada di dalamnya, kemudian juga tentang peluang ekonomi dan masa depan para pelakunya alias para musisi itu sendiri. Nah, di tengah pesatnya perkembangan industri kreatif, subsektor musik ini memiliki potensi besar ya untuk bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional, terutama jika musisi-musisi yang ada di daerah-daerah ini diberikan ruang, kemudian juga diberikan akses dan juga pendampingan yang tepat. Nah, untuk itulah Kementerian Ekonomi Kreatif hadir dengan program akselerasi kreatif musik. Itu yang akan kita bahas di pagi hari ini, dan untuk itu telah hadir di Studio Pro 3 RRI Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Dr. Muhammad Amin Abdullah. Pak Amin, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Oke, baik. Sehat selalu Kak Amin ya? Sehat. Apalagi ini harus kita jaga kesehatan ya, karena ini udah musim hujan kok masih berlangsung dan terus menerus ya, jadi kita harus jaga kesehatan. Harus jaga kesehatan, apalagi para musisi, para penyanyi ya, Pak Amin ya. Di tengah suasana atau cuaca yang sedang banyak-banyaknya hujan, kan nggak lucu kalau kita nyanyi sambil suaranya terganggu ya Kak. Tapi senang sekali nih pagi ini bisa kedatangan Direktur Musik, dan sekaligus kalau saya kenal Pak Amin ini adalah musisi juga ya. Musisi. Musisi daerah juga yang etnik sebenarnya, lebih pada world music ya. World music. Jadi saya ini memang agak maruk ya. Jadi birokrat, sebagai birokrat saya direktur musik, sebagai akademisi saya adjunct profesor, sebagai pelaku ya saya world music musician. Iya, dan untuk itulah nampaknya tepat ini kalau kita bicara tentang program akselerasi kreatif musik, karena ini kan goalsnya nanti adalah memperhatikan juga musisi-musisi di daerah ya Pak Amin ya. Betul. Baik. Kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, mungkin Pak Amin bisa menjelaskan apa sih akselerasi kreatif musik ini dan kenapa program ini penting begitu untuk perkembangan musik di Indonesia saat ini. Baik, oke, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi akselerasi kreatif musik ini sebenarnya adalah terjemahan dari gagasan Menteri kami Teuku Rifki Arsya, yakni membangun industri, membangun ekonomi kreatif dari daerah. Ini yang selama ini menurut saya gagasan yang penting sekali untuk menghindari sentralisasi ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif tidak boleh berpusat di salah satu daerah tertentu saja. Terus kemudian ekonomi kreatif karena sifatnya inklusif, maka dia tidak boleh hanya dikuasai oleh klaster tertentu. Jadi gagasan membangun ekonomi kreatif dari daerah, sesungguhnya kita bisa menyelesaikan mungkin hampir 75% persoalan di negara ini. Mengapa? Karena kita melakukan desentralisasi berarti, dan kemudian kita lebih demokratisasi dalam persoalan penyebaran potensi ekonomi. Benar nggak? Nah, apa itu akselerasi kreatif? Adalah sebuah program pendampingan yang berkelanjutan dengan dampak terukur melalui pendanaan video musik, talent dari daerah. Yang kedua, itu tahap pertama, setelah kemudian videonya jadi, kemudian memastikan bahwa talent dan pencipta lagu dan semua yang terlibat dalam produk musik itu terdaftar di lembaga-lembaga yang memang punya hak. Misalnya, untuk persoalan mechanical right, dia terdaftar di publisher dan label. Untuk persoalan performing rights, dia terdaftar di lembaga manajemen kolektif hak cipta dan lembaga manajemen kolektif hak terkait. Itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah bagaimana mereka mengkomersialisasikan kekayaan intelektualnya. Walaupun saat ini beberapa talent di daerah sudah melakukannya, jadi mereka sudah bertahan 20 tahun, 25 tahun, tetapi sudah mempunyai produk turunan. Jadi tapi kemudian kan kita harus pantau, pendampingan itu tidak bisa hit and run. Jadi intinya adalah akselerasi kreatif adalah sebuah program pendampingan terhadap sebuah program pendampingan ekosistem musik dengan cara pertama memberi
pendanaan pembuatan video musik. Ya. Kemudian memastikan bahwa semua hak cipta dan hak terkait terdaftar di lembaga yang seharusnya. Yang ketiga adalah mendampingi mereka bagaimana mereka mengkomersialisasikan hak kekayaan intelektualnya. Itu dia. Sampai sedetail itu ya. Ya, Karena sedetail bicara itu. tentang musik kan tidak hanya berkarya saja ya, Pak Betul. Amin ya. Apalagi kalau tadi disampaikan ini desentralisasi Ekonomi. ya. Dan kalau bicara tentang musisi itu kan munculnya di berbagai daerah di Indonesia. Iya. Ini banyak ya dengan Iya. karya-karya mereka, Iya. dengan apa namanya gaya-gaya Iya, tertentu, dengan gaya yang berbeda yang dengan gaya-gaya tertentu. yang berbeda. Jadi ekosistemnya di Daerah sendiri itu. daerah, kemudian didampingi oleh Didampingi. kementerian ya. Iya. Jadi sebenarnya kita sebenarnya tidak menciptakan artis besar, tidak harus Sudah menciptakan ada itu ya? tidak harus menciptakan artis besar tier 1, tier 2. Yang mau kita ciptakan adalah musisi yang menjadi local hero di komunitasnya sendiri dan di daerahnya sendiri. Jadi sangat beda. Jadi kita menciptakan local hero, bukan mau menjadikan superstar. Oke, ini menarik. Menarik ya. Ini menarik. Gue juga baru dapat hari ini tuh menciptakan local hero dan tidak Local menciptakan hero, ya? bukan local hero-nya udah lama, tetapi tidak menciptakan superstar baru hari ini. Tapi kalau bicara tentang program ini, cakupan Indonesia kan luas, Pak Amin. Ya. Ini sejak kapan sebetulnya program akselerasi kreatif musik ini sudah Dia mana? That's good question. Kapan? 2024 ketika pemerintahan Prabowo mulai. Dan pada saat itu menteri menanyakan kepada saya apa yang bisa dilakukan oleh musik. Kita membantu pendanaan video musik, Pak. Ya. Di mana? Kita cari yang karena dalam waktu yang sangat singkat ya. Ternyata di Merauke yang menariknya di Papua ada sebuah festival yang namanya Ermukim Party. Ternyata festival itu digagas oleh grassroots. Itu yang penting menurut saya, organik dia, khas, digagas oleh grassroots. Kemudian pesertanya itu banyak. Jadi semacam satu-satunya di Merauke itu yang punya festival hip hop ya itu. Ermukim Party itu. Akhirnya kita hubungi lokal lokal kontak di sana dan kemudian ada pendampingan dari orang Jakarta yang memang pernah tinggal lama di Papua. Kita datangi, kita bilang bahwa kami tidak membantu biaya produksi dari Ermukim Party ini, tetapi yang juara akan kami bantu dengan pembuatan video musik. Dan apa yang terjadi? Yang juara salah satunya adalah El Pama Prison. Oke. El Pama Prison pada saat itu unik sekali. Mbak, bisa nggak tebak mereka itu El Pama Prison itu profesinya apa? Kalau prison berarti jeruji besi. Betul ya? Ya Betul, benar, betul mereka ya? warga binaan. Oke, Mereka warga binaan lapas kelas 2B Merauke. Jadi para musisinya Memang warga binaan. Oke. Asli warga binaan. Nah, sebenarnya yang ketika kita dengar juga memang lagunya juga bagus dan powerful sekali, dan begitu kita carikan publisher, kita datangkan videographer dari Jakarta, publisher, label, kita fasilitasi, naik di YouTube, booming pada saat itu. Mengapa? Karena apa yang disebut dengan storynomic. Saya kira ini juga yang penting ketika kita mau membicarakan membangun ekonomi kreatif dari daerah. Storynomic apa yang kuat dari daerah? Originalitas apa yang bagus dari daerah. Nah, itulah sehingga kemudian kita ternyata El Pama Prison itu viewersnya hampir lebih dari setengah juta sekarang. Komunitasnya sudah terbangun berarti di sana ya? Nah, itu dia. Jadi sudah terbangun. Cuman maksudnya ketika kemudian komunitas itu mau memahami industri, itu yang perlu dijembatani sebenarnya. Oh, oke. Jadi tidak selesai pada kita Sudah punya berkarya, ya? kita punya followers, kita punya viewers, gitu Viewers. ya. Tapi tidak selesai di situ saja. Tidak selesai di situ karena yang tahap keduanya adalah kan pendaftaran semua hak cipta dan hak terkait ke lembaga-lembaga terkait, sehingga negara bertanggung jawab atas kelangsungan longitudinal keberlangsungan passive income mereka. Ya. Baik dari mechanical terutama ya. Kalau performing rights kan mereka main. Nah, kalau seandainya mereka terdaftar di publisher dan label, itu kan berarti semua hak mekanicalnya itu terjamin. Oke. Negara mengantar sampai di situ. Oke, tahan Pak Amin. Ini kalau begitu sasaran dari program ini itu siapa saja? Kalau kita bicara tentang para musisi
banyak kan sekarang bermunculan apalagi era digital. Mereka bisa membuat lagu, Iya. kemudian dilempar aja ke Spotify, ke YouTube tanpa punya, kadang tanpa pakai publisher label. betul. Sebenarnya buat kami pemerintah, buat saya nggak ada masalah kalau memang merasa bahwa menggunakan agregator pun bisa, tetapi yang diharapkan oleh pemerintah adalah hitam di atas putih. Karena jangan sampai kemudian ada dispute di belakang hari. Karena kalau memakai agregator, setahu saya ketika ada dispute, itu nanti urusannya dengan lawyer. Dan kemudian harus mendaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual untuk menentukan siapa yang punya hak. Sementara kalau memakai publisher, itu sudah satu paket bahwa kalau terjadi dispute, publisher yang akan men-take down. Kita bicara mechanical ya, bicara performing rights lain lagi tuh. Agak kompleksitasnya agak ini, dan saya sudah tidak terlalu ikuti karena mau fokus pada ini. Jadi itu sih Mbak. Jadi yang memastikan bahwa kemudian passive income-nya terjaga, gitu. Passive income-nya terjaga. Oke. Berarti sasarannya ini siapa dari program ini? Itu betul, bagus banget. Siapa itu sebenarnya? Apakah kita, misalnya saya, terus kemudian kita orang Jakarta lebih paham daerah atau orang daerah yang lebih paham daerahnya? Orang daerah. Yeah. That's good. Jadi itulah sebabnya kami tidak membuat misalnya lomba-lomba. Misalnya, ya saya tidak mengatakan bahwa lomba itu jelek, tetapi kami tidak melakukan kompetisi-kompetisi lomba-lomba gitu. Tetapi adalah menghubungi kurator lokal yang paham dengan daerahnya. Siapa yang dianggap mempunyai basis komunitas yang kuat? Kenapa? Karena berbasis komunitas, dan itu terbukti. Misalnya, yang ini mungkin Mbak perlu tahu. Satu talent kami yang Murphy Radio itu baru keluar 1 Januari 2026. 1 Januari. Itu dari mana? Kalimantan Timur. 60.000 viewers sekarang, 65.000 viewers hari ini. Tadi malam saya nonton 60.000. Pagi ini 65.000. Dan kita tidak menduga bahwa ternyata di Kalimantan Timur ada sebuah grup yang menggunakan metrok, memainkan metrok. Metrok itu di zaman saya dulu masih main musik, itu namanya progressive rock. Mereka sekarang menggunakan istilah metrok, sesuatu yang sangat matematis. Jadi misalnya ada perubahan 7/8, ganti lagi menjadi 4/4, sangat dinamis. 5/8, sangat dinamis dalam musik itu. Siapa yang sangka, Bu? Apakah mereka mau ikut-ikut lomba? Enggak. Mereka bukan tipe-tipe seperti itu. Ya. Kalau band-band komunitas yang kuat ya, mereka enggak bukan itu. Dan begitu kita tawarkan, coba hubungi mereka gini, oh maaf kami lagi di Cina. Oh, ya. Dan Mbak tahu kenapa mereka bisa ke Cina? Karena lagu-lagu mereka diminta izinkan oleh mereka untuk bisa diputar di platform Cina. Dan ternyata mereka punya penggemar di sana. Apa kabar ini pernah ada kita orang Jakarta tahu? Nggak tahu. That's why jadi kurator lokal dan figur diaspora itu penting buat program ini. Figur diaspora yang maksudnya gini Mbak. Ketika kita masuk di Sumatera Barat, oke, kita mau tahun ini atau tahun depan atau ABT, kita akan masuk Sumatera Barat. Siapa orang Sumatera Barat yang akan kita percaya untuk bisa menentukan talent? Ya orang Sumatera Barat yang figur diaspora. Atau figur diaspora kan ada Kadri Muhammad, ada Mas Rio Uda Rio yang Nada Bumi. Terus kemudian ada, ya setahu saya cuma 2 itu yang saya kenal gitu. Ya, ngobrol kita. Terus kemudian kita menentukan genre apa yang kemudian positioningnya itu kuat. Karena kalau seandainya yang muncul kemudian adalah duplikatif atau kemudian tidak mempunyai unique selling point ya anyep. Oke, apakah artinya ini yang menjadi sasaran mereka-mereka yang sudah established sebelumnya, sudah punya community? That's why I said tier 3 dan tier 4. Okay. Itu yang sebabnya saya sebut tier 3, tier 4. Salah satu indikatornya adalah mereka berbasis komunitas yang kuat. Misalnya sudah berdiri 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Ada satu fenomena yang menarik di Sulawesi Tengah, di Palu, namanya The Box. Lagunya mereka udah dari tahun berapa dibuat? 2009. Baru dapat, Bu, Mbak, baru dapat
sarana dari pemerintah untuk pembuatan video musik baru 2025. Oke. Begundal Lowokwaru, band punk di Malang, band punk Mbak, di Malang 25 tahun berdiri, baru tahun 2025, pas 2025 mereka dapat fasilitasi pendanaan pembuatan video Oke. musik. Ini menjadi angin segar berarti bagi pendengar-pendengar kita yang mungkin sudah berkarya selama ini, sudah terbentuk komunitasnya, tapi mungkin masih masih seperti itu saja begitu Iya. ya. Maka dengan program aktif atau akselerasi kreatif musik ini bisa membantu mungkin nanti. Kita akan undang pendengar juga ya Pak Amin ya. Boleh. Untuk yang ingin bergabung silahkan Anda nanti bisa menghubungi kami 021 352 3172 atau 021 384 4545. Kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan tentang musik ya pagi hari ini ya. Ini program akselerasi kreatif musik atau aktif bersama dengan Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Amin Abdullah atau Pak Amin ya. Tadi beberapa daerah sudah disebutkan Pak Amin ya. Ya. Ada Merauke, Ada Merauke. kemudian ada Kalimantan Timur, ada Sumatera Barat, Yogyakarta. Ada. Ada. Justru Tahan dulu. Tahan dulu. Karena ada Pak Prima pendengar kita di Yogyakarta. Oke. Barangkali pengen juga tahu ini tentang program Oke. aktif ini ya. Saya sapa dulu Pak Prima, selamat pagi. Selamat pagi, jelang siang. Dengan Iya. siapa nih? Dengan Luna dan juga Pak Amin dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Luna Elia, betul. Iya, silakan, Pak Amin, Prima. Selamat pagi, jelang siang Pak Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini program yang menarik Pak Amin, Oke. karena jujur kami kaum disabilitas kan khususnya dari kalangan musik ya, ya bagi kami itu sangat senang sekali. Nah, bagaimana program aktif ini bisa bisa menjangkau teman-teman disabilitas, lebih-lebih mereka dengan latar belakang musisi dan mereka Oke. punya basement yang kuat sekali gitu ya. Oke. Dan punya fanbase-nya yang sudah beberapa ribu lebih, dan juga bisa tidak hanya go internasional tapi juga mereka bisa ikut dalam pentas-pentas di setiap negara regional, baik di Oke. ASEAN ataupun di luar negeri atau di manapun lah ya. Itu aja. Baik. Itu Ya, ya. Pak Amin. Terima kasih. Terima kasih. Pak Prima di Yogyakarta. Kalau Yogyakarta kan sudah cukup banyak ya Pak Amin ya, selama ini ya muncul musisi-musisi apalagi Ya. yang sudah punya nama juga di Ya. nasional begitu. Ya. Bagaimana Pak Prima tadi? Apakah juga ada program-program ini menyasar mereka-mereka dari kelompok-kelompok disabilitas, tapi Ya, mereka sudah eksis sebelumnya Ya. begitu? Silakan. Bagus ini pertanyaannya Pak Prima. Kebetulan kemarin itu mungkin Pak Prima tahu Fauzi Haidi. Fauzi Haidi adalah lulusan SMM Sekolah Menengah Musik Jogja yang di Bugisan. Saya kebetulan lulusan ISI Yogyakarta Pak, lulusan ISI Yogyakarta jurusan musik yang di jalan apa dulu Sudirningrat bukan ya? Saya lupa jalannya, udah lama soalnya. Tapi dekat Bugisan kan Pak, yang di AMI Akademi Musik Indonesia. Nah, kami tahu ada Fauzi Haidi ini yang merupakan yang punya kedekatan dengan Darboy Gang. Darboy Gang sudah merupakan bisa dibilang tier 1 2 ya, tier 2 ya. Nah, jadi kemudian kita pernah lihat videonya dan kemudian kita menghubungi Darboy. Apakah karena memang seperti yang saya katakan tadi, saya setuju dengan Pak Prima dalam satu hal, yaitu bukan bermaksud mau mengeksploitasi difabel, tetapi sesungguhnya adalah storynomic. Ketika kemudian kita memberi ruang kepada kaum difabel, itu sebenarnya yang kami lakukan dengan dengan Wong Sepele. Jadi ada lagu dari Darboy yang kemudian featuring Fauzi Haidi, Wong Sepele, dan sekarang viewersnya mencapai 308.000 viewers di YouTube. Nah, kemudian Darboy Gang ini kami bawa ke Suriname. Mungkin Pak Prima tahu bahwa dulu di tahun akhir abad 1800-an dan awal mula tahun 1900-an beberapa orang Jawa dibawa ke Suriname oleh Belanda. Jadi di Suriname itu punya namanya diaspora Jawa. Kami bawa Darboy ke sana
Mbak Prima, Mbak Luna juga bisa lihat di channel YouTube saya Musik Itu Politik, baru tayang 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu itu bagaimana suasana ketika Darboy dengan Fauzi Hadi itu pentas di Suriname disaksikan oleh generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat Jawa. Mereka tidak bicara bahasa Indonesia. They only speak 2 languages. 3 language. Inggris, Jawa, dan Belanda. Oh. Jadi mereka tidak kenal bahasa Indonesia. Oke. Dan pecah. Itulah karena memang saya juga berkeyakinan Pak Prima bahwa sebenarnya pasar kita di luar negeri itu adalah diaspora. Harusnya harusnya menyasar di mana kumpulan diaspora kita banyak. Oke. Nah, karena mereka kita harapkan menjadi word of mouth. Bapak Prima juga bisa nonton di channel YouTube saya bagaimana saya menganggap bahwa Indofair itu di Suriname bisa menjadi pintu masuk ekonomi kita di negara-negara Karibian dan Amerika Latin 25 tahun ke depan. Asal Indofair ini dijaga dengan baik oleh komunitas Jawa sendiri. Oke, artinya pertanyaan Pak Prima tadi, musisi-musisi dari kaum difabel pun juga berkesempatan ya untuk menjadi dirangkul begitu dalam program. Sebenarnya justru ada. Sebenarnya justru kalau Mbak perhatikan ya, sebenarnya kami menyusul yang minoritas-minoritas. Oh, oke. Coba lihat contoh. El Pama Prison Yang Merauke tadi? yang Merauke tadi warga binaan. Begunda Lawakwaru, Pang. Mbak tahu artinya Pang? Pang. Kepanjangan dari apa? Public United Not Kingdom. Jadi sesungguhnya itu adalah perlawanan terhadap kerajaan di Inggris. Masuk di Indonesia. Di Inggris sendiri tidak pernah memberi bantuan langsung kepada komunitas Pang. Tetapi di kementerian di Indonesia membantu langsung kementerian itu. Sulawesi Tengah, siapa yang tahu Sulawesi Tengah? Talent-talent di lokal sana. Ternyata The Box sudah mencapai 15.000 viewers dengan lagu rock tapi pakai bahasa daerah. Oke. Jadi justru memang sengaja menyasar-nyasar yang orang selama ini tidak lihat. Itu juga nanti akan kerjasama dengan Nada Bumi dan RRI untuk Sumatera Barat. Tolong cari jangan yang normatif. Tolong cari jangan talent yang normatif. Nanti kelindas kita sama yang industri-industri besar. Kita justru mainnya ke yang unique selling point-nya itu adalah local, ada 3 slow, Mbak. Sustainability, local, organic, dan whole, kesatuan. Okay. Itu menjadi persyaratan ininya. Yes. Ya nggak tertulis tapi iya, tidak. Tapi itu ya. minimal itu adalah it is in your mind. Ini konsep kita adalah slow, sustainability kita jaga, locality kita jaga, organic. Organik itu penting, Mbak. Kalau enggak itu kelindas sama Jakarta, misalnya, tidak boleh menyebut merek. Kelindas sama yang industri-industri besar. Jadi muncul dengan organik dan originalitas. Oke, berarti selama program ini berjalan dari 2024 lalu sudah berapa banyak ini yang sudah masuk dalam program aktif ini dan beberapa daerah mungkin ya? Iya, pertama Merauke. Kemudian yang Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan kemudian yang salah satu lagunya Resonansi Dunia itu masuk dalam Anugerah Musik Indonesia. Nominator 5 besar Anugerah Musik Indonesia, setara dengan Sujiwo Tejo, Sejata Jawa dengan Frankie Raden. Terus kemudian Banda Aceh dan Banda Aceh. Kira-kira kalau saya tanya Banda Aceh, kira-kira lagunya kayak apa, Mbak? Lagu Melayu. Lagu Melayu. Terus kemudian Kasidahan mungkin. Iya, tapi rock metal. Rock metal, luar biasa. Kemudian Darboy tadi Pak Prima, Darboy Gang featuring Fauzi Hadi, 308.000 viewers dan bahkan sudah kita bawa ke Suriname. Dan menariknya di Suriname, saya mau cerita ya, pecah. Boleh lihat di YouTube saya. Dan mereka datang di sana sekali, malah dapat job 2 kali. Jadi 1 kali di sana 3 kali main. Dan tahun depannya Indofair itu udah kontrak mereka. Karena almarhum Didi Kempot, kita bacakan Al-Fatihah buat beliau. Dialah yang kemudian menjadi pelopor masuknya dangdut-dangdut Jawa ke Suriname, dan itu menurut saya adalah peluang kesejahteraan buat musisi-musisi Jawa. Ya. Lanjut, Ambon, terus kemudian Malang yang uniknya adalah Begundal itu, Tropical Forest juga ada nanti yang bicara tentang lingkungan, Palu, terus ya dan Palu. Total sebenarnya Mbak,
sudah 1.397.000 viewers total dari keseluruhan ini. Kalau seandainya indikator ekonomi kita bisa hitung dari situ, mechanical rights, passive income, 1 juta viewers kan udah lumayan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ini berlanjut terus, bukan? Ya. Oleh sebab itu tidak bisa dilepas, Mbak. Tetap digedor-gedor gimana nih perkembangannya, publisher labelnya ini dong, aktif dong. Dan terus berkarya berarti dengan produk atau karya-karya berikutnya berarti? Yes. Oke. Kan itu sebenarnya adalah stimulus. Baik. Dampaknya adalah kemudian mereka lebih semangat untuk berkarya. Tapi gini, apakah selama ini juga sudah terlihat dampak nyata begitu Pak Amin dari program ini, program akselerasi kreatif musik ini terhadap peningkatan dari sisi kualitas dan juga komersialisasi dari karya para musisi di daerah tadi? Betul. Jadi sebenarnya itu makanya kalau dari kami dari direktorat kan terbatas ya. Orang-orangnya orang-orang administrasi semua. Jadi sebenarnya kita hanya bisa mengukurnya itu dari serapan tenaga kerja ketika produk itu berlangsung. Dan yang paling banyak itu di Malang, Mbak. Satu produk itu bisa 2 produk video musik itu menyerap 118 tenaga kerja, gig workers. Karena memang ekonomi kreatif itu rata-rata gig workers. Yang kedua adalah total viewers. Yang ketiga adalah dampak apakah kemudian frekuensi mereka bermain bertambah. Jadi setelah itu mereka berfrekuensi bermain. Ini terjadi di The Box di Palu. Terus ada juga dampak yang lain adalah itu. Di Kalimantan Timur mereka langsung mau mengeluarkan album yang kedua. Jadi dampak ini yang harus kita lihat. Tidak bisa melihat terus kemudian dampak langsung jadi. Ini bukan simsalabim. Ini sesuatu proses yang tidak berkesudahan. Tapi kan ini bisa jadi indikator keberhasilan program ini. Yes, karena memang ekonomi kreatif itu perlu indikator juga. Perlu indikator. Tetapi clear, ada satu teori mengatakan bahwa you have to clear objective, tetapi bukan sesuatu yang exactly bukan, tapi clear objektif iya, tapi bukan sesuatu yang langsung pasti terukur terukur secara pasti, nggak bisa karena dia kan bergerak terus. Oke. Tapi bicara tentang tantangan sekarang ini, apa untuk mengembangkan tadi ekosistem musik daerah di Indonesia ya, karena kan banyak sekali begitu. Ini bagus banget nih pertanyaan. Tantangannya sebenarnya adalah berhadapan dengan orang-orang yang masih berpikir bahwa sentralisasi. Terus kemudian sesungguhnya tantangan yang bahwa misalnya yang perlu dibantu itu justru adalah yang atas gitu kan. Sebenarnya ada terbagi 3 ya, Mbak. Pelaku kreatif itu ada terbagi 3. Low, middle, dan high. Jadi tantangannya adalah kerangka berpikir yang mengatakan bahwa kesuksesan itu harus kita dukung yang high, kemudian yang high itu akan memberikan trickle down effect kepada yang menengah dan bawah. Tantangannya di situ. Sebab aktif ini justru enggak. Kita sasar tier 3 agar dia tidak jatuh ke tier 3 4 agar dia tidak jatuh yang menengah agar dia tidak jatuh ke bawah. Dia menaik ke atas. Jadi tantangannya itu adalah tantangan di mana kemudian kita berbeda pendapat dalam hal bagaimana menjalankan program pemerintah. Tapi Mbak, alhamdulillah program ini didukung penuh oleh, saya harus menyebut secara hormat, kantor staf kepresidenan. Kalau bicara tentang musik hampir 1 jam nampaknya nggak terasa ya Pak Amin ya. Tapi tadi sudah sempat disinggung peran dari kantor staf presiden ya terhadap program ini. Apa peran mereka, Pak Amin? Jadi mereka tertarik sebenarnya ketika yang saya cerita mengenai Elpama Prison di situ kemudian karena memang ya hype sekali pada saat itu ya, sampai dalam waktu beberapa hari bisa sampai 500.000 viewers. Kemudian wakil presiden memberikan bahkan mau berkunjung ke sana untuk melihat langsung di penjara, di lapas. Di lapas itu memang saya sendiri datang ke sana 2 hari menjelang presiden Wapres mau datang untuk ngatur acara terus apa. Semua sudah disiapkan, petugas keamanan sudah, ya tahu sendiri kan dia Wapres, Mas Gibran Wapres, jadi harus ada protokolnya kan. Tapi jam 11 malam tiba-tiba tapi dia menyumbang dua alat rekaman. Yang menariknya adalah memang orang di Papua itu pada dasarnya baik ya. 1 digunakan di lapas, 1 mereka berikan ke komunitas di luar lapas. Jadi anak-anak di Merauke itu tetap berproduksi. Meskipun memang begitu kita tidak, kami terbatas ya.
begitu misalnya memang harus ada pendampingan sih Mbak dari publisher dan label. Jadi begitu kita kasih publisher dan label harusnya itu didampingi publisher dan label. Yang kedua, kami dalam 3 bulan dalam setiap 3 bulan melaporkan perkembangan ke kantor staf kepresidenan. Melaporkan perkembangan. Jadi total 4 kali dalam setahun kami rapat dengan kantor staf kepresidenan untuk melaporkan perkembangan. Itulah sebabnya kenapa tadi saya banyak bicara mengenai bukan hanya persoalan video musik dan viewers, tetapi apa yang terjadi setelah itu yang kemudian membuat program ini didukung penuh oleh kantor staf kepresidenan. Kenapa? Karena berkelanjutan dan terukur. Mengukur progres juga. Mengukur progres juga. Untuk target dari berapa banyak musisi-musisi daerah yang nanti akan masuk dalam program aksi aktif ini? Sebenarnya tergantung dari dana ya Mbak ya. Tergantung dari dana. Tetapi untuk misalnya ada 15 provinsi prioritas ya. Dalam ekonomi kreatif saya lupa aja, Sumatera Barat masuk, Sumatera Utara masuk. Tetapi ada juga kita tidak terpaku pada itu. Ada misalnya 3T. Terluar, itu kayak macam Merauke, kayak macam Palu di kampung saya kan barusan kena tsunami, segala rupa itu yang pertimbangan-pertimbangan dan kita tahu memang talent ini memang talent bagus gitu, yang sebenarnya berbasis masyarakat gitu. Nah untuk ke depan itu rencananya itu adalah Maluku Utara. Maluku Utara Mbak mungkin tidak pernah tahu bahwa di Maluku Utara itu ada rapper tetapi syairnya adalah Sufi. Sufism. Unik ini. Unik. That's why I like when you said unik karena sebenarnya yang aktif ini melawan mainstream. Yeah. Justru dia melawan mainstream. Bahkan malah Tabola Balik kan melawan mainstream. Hanya kemudian menjadi kalau ya beda-beda pendapat lah. Tapi kemudian kalau seandainya Maluku Utara muncul dengan rapper Sufism, terus kemudian Jawa Barat muncul dengan dangdut, jaipong campur EDM. Positioningnya kuat Mbak. Itu untuk sementara ya. Yang Sumatera Barat nanti kita tanya sama Mas Rio dengan ini. Ada apa? Ada unique selling point yang lain nggak di sini? Kalau cuman pop Minang zaman dulu, enggak gua. Gitu. Tapi kalau sesuatu yang kayak macam rapper Sufi dari Maluku Utara, terus kemudian jaipong EDM dangdut dari Sunda. Ayo aja. Ayo. Oke. Gitu. Pak Amin yang terakhir apa ini mungkin yang ingin dipesankan untuk para musisi, para pelaku industri kreatif ya di seluruh Indonesia agar mereka tuh terus berani dalam berkarya dan punya uniqueness tersendiri begitu. Wah itu kalau uniqueness tersendiri itu it's a process. Yeah. It's a process. Tapi sesungguhnya adalah harus mencari dari diri sendiri ya. Sebenarnya kalau untuk kata terakhir sih bukan buat para musisi. Sebab kalau untuk para musisi saya cuma bisa mengatakan ada 3. Tetap kreatif, tetap kreatif, tetap kreatif. Tetapi yang sebenarnya saya ingin sampaikan adalah apakah program aktif ini bisa diduplikasi oleh lembaga-lembaga yang berkaitan, Pemda tingkat provinsi, tingkat kabupaten kan hanya modal membuatkan video musik. Tapi kalau niatnya adalah kemudian berkelanjutan dan terukur, nah itu sebenarnya pesannya bukan buat para musisi deh. Yeah. Para musisi tetap kreatif aja, tetapi lembaga-lembaga pendukung nih, pemerintah dan non pemerintah, mengadopsi program ini ya agar lebih banyak lagi yang dan terangkul ya. Insya Allah nanti untuk satu titik lokasi kita kerjasama dengan Nada Bumi dan RRI. Oke, kita tunggu kabar baiknya. Terima kasih Pak Amin untuk perbincangannya bersama RRI pagi hari ini, Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan kalau bicara tentang akselerasi kreatif musik, ini merupakan upaya strategis dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mempercepat ya pengembangan ekosistem musik Indonesia. Nah, melalui program aktif musik ini, para musisi terutama yang ada di daerah-daerah, mereka dibekali dengan keterampilan kreatif, bisnis dan juga akses industri agar mereka mampu untuk naik kelas, kemudian berdaya saing dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Saya Luna Elia, sampai jumpa.